Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan kita yang ketiga, Senin 25 Oktober 2021, dengan materi menjawab pertanyaan mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini bagian kedua. Kali ini akan kita bahas ayat yang kedua. Kemarin telah kita bahas ayat yang ke-1. Sekarang ayat yang kedua. Demi kenyamanan para pemirsa, saya berketetapan untuk membatasi waktu saya berbicara adalah 10 menit saja. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih pernah memberitahu bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan sekarang marilah kita baca ayat yang kedua, yaitu di kitab Yohanes pasal 8 ayat 58. Pada suatu kali terjadilah dialog antara orang Yahudi dengan Yesus atau Isa Al-Masih. Sampai pada akhirnya Yesus atau Isa Al-Masih menyatakan diri beliau. Menyatakan keberadaannya. Mari kita baca mulai dari Yohanes 8 ayat 56. Kita gunakan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan 1974 yang biasa kita pakai di gereja. Ayat 56, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Saya ulangi, Yesus berkata kepada orang Yahudi, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Jadi Abraham bersukacita telah melihat Yesus. 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya. Ketika ayahnya Abraham menghampiri ibunya, di situ Abraham dijadikan. Yesus atau Isa Al-Masih ada, bukan setelah ada. Memang ditulis di sini telah ada, tapi beberapa Alkitab mengatakan ada. Sebelum Abraham jadi beliau dijadikan di dalam perutnya ibunya. Aku ada. Ini renungan kita. Ayat 58 ini jika dibaca di kitab Injil, Kitab Suci Injil versi Dwi Bahasa Indonesia Yunani terjemahan 1912 tertulis sebagai berikut. Sabda Isa kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Ibrahim ada, aku ada. Wah, ini
perlu pemikiran yang mendalam, saudara, karena kita tidak biasa berpikir ada. Kita berpikir sudah ada. Kita tidak biasa menggunakan istilah aku ada. Karena kita manusia tidak pernah bisa ada. Ada artinya dari dulu ada. Terus akan ada terus. Kekal selamanya. Tak berawal, tak berakhir. Kita yang fana ini lazim berkata, aku sudah ada. Sebelum kamu dilahirkan, aku sudah ada. Berarti pernah aku tidak ada juga. Tapi Yesus tidak pernah tidak ada. Ada. Ibrahim atau Abraham adalah nenek moyang Isa atau Yesus. Di kitab Matius 1 ayat 17, jarak antara Isa atau Yesus, Isa dengan Ibrahim adalah 52 generasi. 14 kali 3. Matius 1 ayat 17. 52 generasi. Kira-kira berapa tahun ya? Kalau satu orang 80 berat. 80 kali 50 berapa ya? 4.000. Salah saya. 52 kali 80 tahun. Satu generasi 80 tahun lah. Ya. 52 generasi. Jaraknya jauh. Sebelum Abraham, 52 generasi sebelumnya dijadikan di dalam rahim ibunya Abraham, ketika ayahnya Abraham menghampiri ibunya Abraham, tentu malam ya biasanya. Aku ada. Karena barangkali ya saya menduga-duga karena tidak biasa berpikir ada, jadi ya udahlah, mungkin oleh penerjemahannya ditambahi sudah. Aku sudah ada. Ya, nggak tahu ya saya. Sebab ada beberapa Alkitab yang mengatakan sebelum Abraham jadi, aku ada. Tidak ditulis aku sudah ada. Yesus atau Isa sudah ada sebelum nenek moyangnya ada. Jadi Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya. Jadi tentu tidak kelihatan ya. Karena dua benih itu bersatu. Benih ibunya dan benih ayahnya bersatu dijadikan. Pada saat itu juga Abraham ada. Setelah jadi ada. Tentu tetap tidak kelihatan. Setelah 9 bulan 10 hari dikandung oleh ibunya Abraham, maka Abraham dilahirkan. Lucunya Abraham. Nah, Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku ada. Jadi ya dari dulu tidak berawal, ada. Jadi Abraham melewati saja sebagian. Ada keberadaan Yesus itu. Di mana, Pak? Tidak ada orang yang sudah ada sebelum nenek moyangnya ada. Tidak ada orang begitu. Coba cari. Mana ada orang yang sudah ada sebelum mamanya ada? Hanya Yesus. Barangkali gitu ya. Setahu saya hanya Yesus saja. Sebelum Siti Maryam atau Santa Maria jadi atau ada di Nazaret, Yesus sudah ada. Mana orang yang sudah ada sebelum mamanya atau ibunya ada? Saya belum pernah dengar. Nabi siapapun, nggak tahu ya. Setahu saya tidak ada ya. Tidak ada. Kalau ada, tolong ingatkan saya. Tidak ada. Mana ada orang sudah ada sebelum di dalam kandungan mamanya. Yesus tidak dijadikan di dalam rahim
Siti Maryam atau Santa Maryam tidak dijadikan. Dikandung dan dilahirkan. Mengambil rupa manusia. Kalau di dalam Roma 8 ayat 3, Yesus adalah anak Allah yang diutus di dalam daging. Di dalam daging. Jadi dalamnya itu rohnya itu Allah, anak Allah, di luarnya daging. Yesus, rambutnya panjang. Saya tidak tahu ya, Alkitab tidak menulis, tidak menggambar bahwa Yesus itu panjang rambutnya, entah bagaimana wajahnya. Tetapi para ini saudara-saudara kita yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi pada akhir-akhir ini sehingga mereka mengikuti Yesus, mereka mengatakan rambutnya panjang. Ya, saya belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, belum pernah. Tapi saya percaya sepenuhnya, Kudu. Saya percaya sepenuhnya. Saya ikut beliau. Dia menggantikan saya. Dihukum di atas kayu salib. Yesus atau Isa Al-Masih adalah Allah atau Tuhan sendiri. Beliau sudah ada sebelum nenek moyangnya ada. 4.000 tahun berarti 52 kali 80. 4.000 tahun, iya. Saya belum pernah menghitung, saudara. Tapi kalau dilihat, kalau satu generasi 80 tahun, orang dulu panjang-panjang umurnya. Sekarang pendek. Tapi rata-rata menurut Alkitab 70-80 tahun. Kalau 80 tahun ya 4.000 tahun yang lampau Abraham dengan Yesus ini. Jika kita baca The Holy Bible in Contemporary English Version, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1997, ayat 58 ini tertulis, I tell you for certain that even before Abraham was, sebelum Abraham ada, I was, aku ada, and I am, dan saya akan ada terus. Bukan main. Susah diterangkan, saudara. Tapi kalau orang bilang tidak ada di dalam Alkitab bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, saya yakin dia tidak teliti membacanya. Sampai ada itu orang yang kuliah semester 8, kuliah teologi semester 8, sedang membuat skripsi. Saya tanya ini, saya unggah iseng-iseng. Biar sampai botak kepalamu tidak akan dapat kok ayat itu. Dan memang itu tidak ada pernyataan begitu. Loh, saya belum botak, gundul saja. Saya sudah dapat beberapa. Kalau saya yakin kalau 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya yakin saya bisa dapat 200 ayat yang menyatakan. Apakah engkau anak Allah? Engkau yang mengatakannya. Itu sudah, beliau sudah menyatakan bahwa aku anak Allah, artinya aku adalah Allah. Itu kalimat. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Allah itu. Bukan main. Kenapa kita tidak percaya? Persoalannya itu. Sebelum Abraham ada, before Abraham was, I was, and I am. Sebelum Abraham ada, karena dilahirkan, ada karena dilahirkan. Aku ada, tapi Yesus tidak dilahirkan, tidak dijadikan, dilahirkan oleh Siti Maryam atau Santa Maria. Beliau tidak berawal dan akan ada terus. I am. Sebelum Abraham dilahirkan, di mana Yesus atau Isa Al-Masih berada? Nah, itu pertanyaannya. 4.000 tahun yang lalu, salah nggak ya 80 tahun kali 52. Ya, 4.000 tahun jaraknya. Saya tidak pernah menghitung ini. Baru kali ini. Sebelum Abraham dilahirkan, jadi 4.000 tahun sebelum Masehi, di mana Yesus atau Isa masih berada? Itu kan pertanyaan yang ya logis lah. Natural. Jawab. Beliau berada di sorga. Tidak salah saya jawab. Ini bukan pendapat saya.
Coba, siapa yang bilang? Beliau berada di sorga. Beliau berkeadaan roh saja. Tidak ada dagingnya. Belum berdaging. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3. Baca sendiri, saudara. Nanti terlalu panjang ini, lewat 10 menit. Ini sudah 15 menit. Pada waktu yang ditentukan, jadi Yesus itu adalah anak Allah, tidak berdaging di sorga. Pada waktu yang ditentukan, beliau diutus turun ke dunia di dalam daging. Ini menurut Alkitab terjemahan 1997. Diutus turun di dalam daging. Kalau menurut Alkitab, kitab suci Injil, yang menggunakan istilah Isa Al-Masih, ditulis menjadi serupa dengan manusia yang dikuasai dosa. Yesus yang roh adanya diutus menjadi serupa dengan manusia yang dikuasai dosa. Ini terjemahan tahun 1912. Pakai istilah Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Kita bisa baca ini di kitab Roma pasal 8 ayat 3. Beliau diutus dalam daging. Kemudian dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, Bunda Maria. Baru kelihatan. Tapi sebelum Abraham ada, jadi aku ada. Ya adanya itu keberadaan beliau roh adanya. Bukan ada sudah pakai daging, tidak. Roma 8 ayat 3, Matius 1, Lukas 1, itu yang menyatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika malaikat itu berkata kepada Siti Maryam atau Santa Maria. Ketika beliau dewasa, dihukum mati, disalib. Sekarang kita selidiki di mana beliau sekarang berada. Ini kan gitu. Jadi mau dibuktikan di mana, apa betul Yesus itu Allah. Ketika dewasa, beliau dihukum mati, disalib. Nanti lain kali akan saya ceritakan. Saya cuma bicara aja, tidak khotbah, orang awam kok. Umur 33 tahun, disalib tanpa dosa. Dipandang dari sudut manusia, ini orang nggak berdosa disalib. Kenapa? Nggak tahu. Orang nggak tahu. Tapi dipandang dari kitab firman Allah, beliau menggantikan hukuman. Menggantikan hukuman manusia. Yesus tidak mengampuni dosa. Tidak mengampuni orang berdosa. Itu bisa dibaca Matius 5, 17, 18, 19. Tapi beliau menggenapi hukum Taurat bagi manusia. Kalau mau. Kalau tidak mau, tanggung sendiri. Menggantikan hukuman yang seharusnya manusia jalani di neraka. Digantikan di kayu salib itu. Kemudian beliau wafat, dikubur selama 3 hari di dalam kubur. Bangkit kembali pada hari yang ketiga dengan tubuh kemuliaan. Tubuhnya tembus tembok. Sudah pernah di Yohanes 20 ketika Thomas tidak percaya. 40 hari berkeliling-keliling di bumi, tembus tembok. Antara lain terjadi peristiwa Thomas yang tidak percaya. Terjadi juga Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kemudian beliau naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan, tembus dinding tembok. Nanti kita semua akan
seperti itu, bukan main, saudara. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Saya tidak berani membahas di sebelah kanan. Saya bukan pendeta, ya. Saya tidak sekolah Alkitab. Di kanan sebelah mana? Kanan dari pandangan kita atau kanan dari pandangan beliau? Kalau beliau belah kanan, ya kita lihat sebelah kiri dong. Oh, sebelah kiri. Kalau beliau kanan, nah kirinya kita. Enggak, kita enggak usah bahas itu. Pokoknya beliau berada di sorga. Lah keberadaan beliau di sorga ini bikin apa? Menunggu waktunya sidang pengadilan akbar akan digelar. Kapan itu? Sudah sangat dekat tanda-tandanya. Beliau akan turun dari langit seperti kilat memancar dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Matius 24 ayat 30, turun diiringi malaikat-malaikat dengan segala kebesaran, kekuasaan, dan kemuliaannya. Segala bangsa meratap ketakutan. Kenapa? Bagi saya tidak. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima beliau, pengampunan beliau, penggantian beliau di atas kayu salib, tidak. Kita senang. Kalau beliau turun, mempelai lagi-lagi itu datang. Tapi bagi yang belum atau ngotot tidak mau, digantikan oleh sang hakim kok tidak mau? Ya saya tidak ngerti ya. Hak masing-masing. Kenyataannya begitu. Beliau turun kemudian dengan sangkakala, trompet pada siap. Sip, kita naik. Tanda-tandanya sudah jelas. Orang makan dan minum bukan main bisnis kuliner. Biar negara yang paling melarat di Afrika tetap bisnis kuliner. Mengutamakan makan enak. Ditulis sudah itu. Orang makan dan minum, kawin dan mengkawinkan. Di mana? Di kantor catatan sipil? Tidak. Ya, di bilik-bilik lah, di kamar-kamar lah, di mana lah. Kawin dan mengawinkan artinya hubungan seks yang tidak sah. Kejahatan seks. Gempa bumi di mana-mana. Gempa bumi kalau dulu waktu saya masih kecil itu 10 tahun satu kali. Gempa, lindu. Wong Jawa ngarani lindu. Orang Makassar bilang ronrong. Earthquake. 10 tahun sekali. Sekarang hampir sebenarnya. Dilihat aja di televisi. Yesus Kristus akan datang kembali, turun dari sorga. Cucu saya tanya, engkong, itu Tuhan Yesus turun dari sorga naik apa? Naik Garuda? Tidak, nah. Naik helikopter engkong? Tidak, nah, langsung turun. Kok bisa ya engkong? Karena beliau adalah Tuhan atau Allah sendiri. Saya kira renungan kita cukup. Nah, saya sudah melanggar, sudah 23 menit saya melanggar. Tapi saya senang memberitakan ini karena saya disuruh oleh yang memberi mimpi. Bagio, ganti. Saya ini orang bodoh, saudara. Tapi Tuhan bicara itu. Sungguh, saudara, saya tidak cari muka. Saya tidak cari jadi mau YouTuber atau apa. Tidak kepingin. Saya tidak kepingin dunia ini. Saya mau kepingin masuk surga. Ini Bagio, silakan masuk. Ya, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi para penonton sekalian, keluarganya, dijauhkan dari sakit penyakit apapun juga, dari corona, dari apa saja dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan keluarganya dan segala usaha pekerjaan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.